Ghosting, satu kata yang udah melekat banget sama anak milenial zaman sekarang. Bukan hanya istilah, ghosting ini ternyata bisa kasih dampak nyata untuk kita loh. Tapi kenapa ya orang itu ngeghosting? Cari tahu lengkapnya di video Tanya Semaumu Jawab Sebisaku yang satu ini. Siapa di sini yang pernah chatan intens sama gebetan, tapi tiba-tiba dia nggak balas lagi dan ngilang gitu aja? Kalau kamu pernah merasakan itu, berarti kamu udah di-ghosting oleh gebetanmu. Kadang kita jadi bertanya-tanya, kenapa ya doi nggak ada kabar lagi? Atau apa ada yang salah dari cara komunikasi kita? Dan banyak lagi pertanyaan yang muncul di kepala. Tapi sebelum kita cari tahu kenapa orang melakukan ghosting, kita bahas dulu yuk apa itu ghosting. Ghosting sendiri bisa diartikan sebagai perilaku mengakhiri hubungan tanpa adanya kejelasan atau menghindari kontak dengan orang lain. Dan cara ini seringkali digunakan seseorang untuk menghindari komunikasi dengan orang lain. Kalau melihat arti dari ghosting sendiri, bisa dianggap kalau orang yang melakukan ghosting ingin keluar dari hubungannya. Bahkan berdasarkan penelitian Friedman dan kawan-kawan pada tahun 2018, mereka yang melakukan ghosting ingin menghindari atau takut akan konflik. Dan mereka ingin menghindari konfrontasi atau percakapan yang rumit maupun rasa takut melukai perasaan orang lain. Orang yang mengalami ghosting umumnya merasakan 3 tahapan loh, yaitu yang pertama atau stage 0, terjadinya ghosting. Pada tahapan ini, kamu akan melihat tanda-tanda berakhirnya sebuah hubungan. Biasanya kamu mulai menyadari komunikasi berjalan tidak sebaik sebelumnya. Lawan bicara mulai tidak membalas pesanmu dan kamu tidak mendapat kabar atau konfirmasi apapun dari orang yang mengghosting kamu. Dan gak sedikit juga orang yang sampai memblok kontakmu untuk menghindari komunikasi. Selanjutnya adalah stage 1, kaget dan bingung. Pada tahap berikutnya, pasti kamu akan merasa kaget dan bingung. Bagaimana tidak, chatting yang awalnya berjalan lancar dan secara intens, mendadak berhenti tanpa kejelasan. Dengan begitu, sangat wajar jika kamu merasa bingung dan bertanya-tanya. Tapi tak jarang juga kamu denial dengan keadaan yang ada. Kamu akan berpikir positif bahwa lawan bicaramu sedang sibuk sehingga nggak sempat membalas pesanmu. Tapi siapa sangka kecemasan berlanjut membuat kamu mempertanyakan, dia kenapa ya? Apa aku buat salah? Dan pertanyaan cemas lainnya. Yang selanjutnya adalah stage 2, merasa bersalah, marah, dan kehilangan. Pada tahap ini, orang yang mengalami ghosting cenderung kurang stabil secara emosional dan psikologis. Kamu akan mulai merasakan emosi seperti marah, merasa bersalah, hingga sedih. Kamu akan merasa bahwa kamulah pihak yang membuat hubungan ini tidak berjalan baik, bukan orang yang mengghosting kamu. Kamu merasa membuat kesalahan ataupun ada kekurangan dari diri kamu yang membuat mereka mengghosting kamu. Dan yang terakhir, memutus kontak dan memulai yang baru. Pada tahapan terakhir, kamu akan memulai menerima hal yang terjadi. Dan terdapat 2 hal yang akan terjadi di dalam tahap ini. Pertama, kamu akan memulai memutus kontak, berhenti menghubungi atau sedikit memberikan jarak. Dan tak jarang hingga memblok atau unfriend di sosial media. Pada tahapan kedua, kamu akan memulai membuka lembaran baru dan berpikir bahwa kebahagiaan mereka jauh lebih penting dibanding hanya memikirkan ghosting. Kalau kamu sedang di ghosting, kamu bisa coba beberapa cara berikut. Yang pertama adalah hadapi situasi dengan tenang. Sadari dan terima apa yang telah terjadi. Kamu boleh kok merasakan sedih, tapi kalau kata Hindia, secukupnya saja ya. Yang kedua adalah belajar komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah komunikasi secara jujur mengungkapkan perasaan dan pemikiran kamu. Jujur sama apa yang kamu rasain itu bisa jadi solusinya loh. Yang ketiga adalah bangun resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk dapat kembali bangkit setelah mengalami jatuh. Dan ini bisa kamu lakukan ketika di ghosting. Karena dunia bukan cuma tentang dia kan? Nah, itu dia alasan kenapa orang ngeghosting hingga gimana cara ngadepin ghosting yang bisa kamu lakukan. Kita emang gak bisa kendaliin apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa kendaliin perasaan kita.
So, be wise to yourself ya. Kalau gitu, aku Tasya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan info. Dari Tanya Semaumu, ku jawab sebisaku. Goodbye!